Hai halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lydia Natalia Haq, NRP 222-32951, kelas D reguler 2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang atau STIA Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, SCAP NSMPD. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo atau otot, skeletal atau tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Sistem ini terdiri atas tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursae, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Selanjutnya, bagian-bagian sistem muskuloskeletal. A. Tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air, dan bagian padat selebihnya terdiri atas bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang adalah 1. Mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. 2. Melindungi organ tubuh atau dalam hal ini jantung, otot, paru-paru, dan jaringan lunak. 3. Memberikan pergerakan, dalam hal ini otot perhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. 4. Membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Dan yang kelima, menyimpan garam-garam mineral, dalam hal ini kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Struktur tulang. Jaringan tulang. 1. Jaringan tulang padat, kompat atau dense bone, bersifat padat keras. Fungsinya melindungi bagian dalam tulang. Tersusun atas osteon, unit berstruktur silinder, subunit osteon, osteoncit. Terletak dalam rongga yang disebut leuconae. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat. Yang kedua, jaringan berongga atau spongy bone. Yang pertama terdapat pada bagian dalam tulang pada struktur profus atau struktur berpori. Yang kedua tidak memiliki osteon tetapi memiliki matriks tulang. Yang ketiga tersusun atas struktur yang tidak beraturan. Yang keempat pembuluh darah terhubung dalam volcam dan Haversian challenge. Komposisi tulang, jaringan tulang yaitu jaringan ikat dan tersusun atas 4 jenis yaitu sel, matriks, dan membran tulang. Matriks tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60 mineral. Senyawa inorganik terutama kalsium dan fosfor, juga magnesium, sulfat, dan fluorid, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Senyawa organik atau osteoid, proteoglanik, dan yang membentuk fleksibilitas tulang. Membran tulang yang pertama, permukaan internal dan eksternal tulang dilindungi oleh membran, prosteum dan endosteum. Kedua membran tersebut mengandung osteoblaset yang berperan dalam pertumbuhan perbaikan dan mempertahankan fungsi tulang. Periosteum, peri, melapis osteo tulang, terletak pada bagian tulang yang tidak memiliki kartilag dan dilalui oleh pembuluh darah. Yang keempat, endosteum. Endo, bagian dalam osteo tulang. Membran osteogenik seperti halnya periosteum yang mengandung osteocit dan osteoklas. Yang kelima, endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Kita bisa lihat pada gambar ini. Selanjutnya, sel tulang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, osteoprogenitoris, yang kedua osteoblast, yang ketiga osteocit, yang keempat
osteoklas. Klasifikasi tulang yang pertama, tulang panjang atau long bones, berfungsi sebagai pengikut atau pengangkat beban. Yang kedua, tulang pendek atau short bone, berbentuk kubobidal atau kubus, contohnya tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Dan kita bisa lihat pada gambar ini. Yang selanjutnya, tulang pipi atau floats bones. Permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat meletaknya otot, contohnya tulang karnial, frontal, perital, occipital, temporal, tulang iga, dan tulang bahu. Ini contohnya. Ini dan ini. Yang keempat, tidak beraturan atau irregulus bones, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Ini contohnya tulang belakang dan lain-lain. Ini contohnya. Yang kelima, tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon jaringan faisal. Selanjutnya, B. Kartilago atau tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan terdiri atas serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Yang kedua, sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblas. Yang ketiga, sel-sel kondroblas mengeluarkan matriks yang disebut kondrim, seperti pada gambar ini. Yang C, ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, kadang yang kenyal dan fleksibel. Yang kedua, ligamen menghubungkan tulang dan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Yang ketiga, contoh di bagian lutut meliputi ligamen pareral, pergelangan tangan ligamen dorsal, radikropal, ligamen kolateral. Ini adalah contoh tulangnya. Selanjutnya, E. Fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama fascia adalah sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ, seperti pada contoh ini, gambar ini. Yang F, bursae, adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya di antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerakan, seperti contoh ini. Selanjutnya, G. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dari fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon, seperti pada contoh ini. Yang H, the joint atau sendi. A joint atau sendi artikulan, tempat bersambungnya dua tulang. Berdasarkan jenis gerak, sendi terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua, sendi yang sedikit pergerakan. Yang ketiga, sendi yang mampu bebas bergerak. Selanjutnya, I, otot atau muskulo atau muscle, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, kontraksi sampai relaksasi. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat, seperti pada contoh ini. Yang berikutnya, fungsi otot menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Sekarang jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot rangka. Nah, ini adalah gambar tipe jaringan otot rangka,
otot jantung, dan otot polos. Ini otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat otot. Yang pertama kontraktilitas, yang kedua eksentrisibilitas, yang ketiga elastisitas, yang keempat iritabilitas. Nah, sekian dan terima kasih. Paparan materi dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua.